Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang kalian semua tahu, salah satu syarat penerimaan universitas di luar negeri adalah tes proficiency bahasa Inggris. Nah, biasanya orang milih antara TOEFL atau IELTS. Sebenarnya menurutku dua-duanya sama bagus. Perbedaan yang signifikan cuman kalau TOEFL itu pakai American English, sedangkan IELTS adalah British English. Jadi kalau misal kamu daftar universitas di Amerika, kebanyakan mereka mintanya TOEFL. Sedangkan kalau kamu daftar ke Inggris atau UK, mereka bakal minta IELTS. Tapi kebanyakan universitas juga udah terbuka untuk keduanya. Jadi bisa pakai skor TOEFL ataupun IELTS. Nah, kalau untuk syarat daftar beasiswa sendiri, kalau LPDP itu terima TOEFL dan IELTS, jadi nggak perlu pusing juga. Kebetulan kalau aku ngambilnya TOEFL. Nah, TOEFL ini juga ada beberapa macam. Ada yang paper based, ada yang internet based, ada yang komputer based, dan ada TOEFL ITP. Nah, biasanya kalau universitas di Amerika mintanya itu yang internet based atau TOEFL IBT. Dan ini juga TOEFL yang aku ambil di tahun 2020 untuk syarat daftar ke Harvard, Columbia, dan Johns Hopkins. Waktu itu syarat pendaftaran ke 3 universitas itu minimal TOEFL IBT adalah 100. Sedangkan skor full dari TOEFL IBT yang bisa kita dapatkan adalah 120. Jadi lumayan susah sih batas minimalnya. Sebelumnya aku belum pernah ngambil TOEFL IBT, jadi aku nggak punya estimasi kira-kira skorku bakal berapa. Cuman aku tahu kalau TOEFL itu mahal, jadi agak susah kalau misalnya ternyata skorku nggak cukup dan aku harus ngulang TOEFL. Akhirnya aku berusaha untuk belajar sekuat tenaga gimana caranya aku harus bisa dapat TOEFL di atas 100 one shot. Oh iya, komponen skor TOEFL ini ada 4, yaitu reading, writing, listening, and speaking. Kalau di TOEFL IBT, skor maksimal untuk masing-masing bagian ini adalah 30, jadi totalnya 120. Aku ngambil tesnya waktu itu di Surabaya, di salah satu lembaga penyelenggara tes TOEFL. Aku yakin di tiap kota udah banyak lembaga-lembaga kayak gini. Tapi untuk daftarnya, aku lewat website official penyelenggara TOEFL, yaitu ets.com. Nah, nanti di website ini kalian bisa nyari center yang paling dekat atau kota kalian di mana. Terus nanti akan muncul tempat-tempat tes TOEFL serta jadwalnya kapan aja yang masih kosong. Skor TOEFL ini keluarnya kurang lebih 7-10 hari setelah kamu tes. Jadi kalau bisa ngambil TOEFL-nya jangan mepet-mepet sama deadline pendaftaran. Alhamdulillah waktu itu skorku ternyata 112. Jadi aku nggak perlu ngulang TOEFL lagi. Nah, yang paling banyak ditanyain ke aku adalah gimana persiapannya untuk tes TOEFL. Jujur aku nggak ngambil kursus spesifik untuk persiapan TOEFL, tapi ada banyak di internet, bisa kalian cari. Kursus-kursus ini ada yang mulai dari intensif sebulanan, ada yang berbulan-bulan, terus biasanya ada yang udah paket juga sama tes TOEFL-nya. Jadi misal kalian ngambil paket kursus 3 bulan, terus di akhir kursus itu kalian langsung tes TOEFL. Sebenarnya nggak wajib sih ngambil kursus atau les kayak gini, tapi kalian harus benar-benar tahu kemampuan bahasa Inggris kalian kayak gimana. Aku sih berani tes TOEFL tanpa ngambil les, soalnya aku tahu kalau kemampuan bahasa Inggrisku insya Allah udah cukup. Pas sebelum daftar FK UNER, aku ngambil TOEFL ITP, which is itu udah 6 tahunan lalu, lebih deh. Ternyata udah 8 tahun lalu. Waktu itu skorku 667. Jadi walaupun aku belum pernah TOEFL IBT, aku udah bisa tahu kisaran skorku berapa. Di internet juga banyak tools buat konversi skor TOEFL ITP jadi IBT. Aku sih nggak ngambil les atau kursus, tapi aku ngambil online preparation gitu di mahgush.com. Aku pilih Mahgush soalnya waktu itu murah, aku dapet diskon. Soalnya aku juga langganan Mahgush untuk yang GRE. Aku ambil preparationnya yang bentar aja, waktu itu aku ambil cuman 2 minggu. Jadi lebih ke latihan soal, terus ngerjain sendiri. Tapi ada kunci jawabannya juga, dan ada video-video penjelasan gitu. Nah, terus selain itu kalian juga bisa cari, ada banyak online preparation course untuk TOEFL yang gratis. Terus kalau di website penyelenggaranya sendiri, si ets.com, dia punya free TOEFL practice test yang mirip banget sama tes TOEFL actual di hari H, pakai timer juga. Jadi ini kalian bisa coba terlebih dahulu untuk tahu kira-kira format tesnya kayak gimana. Sekarang aku mau ngasih beberapa tips untuk persiapan TOEFL. Yang pertama adalah kalian harus rutin latihan soal. Kalau misalnya kalian memutuskan untuk nggak ngambil kursus kayak aku, kalian bisa ikut online preparation course atau download PDF gratis untuk persiapan TOEFL dan ditarget tiap harinya ngerjain berapa soal. Terus latihan soalnya jangan cuman yang
reading aja, tapi juga harus latihan listening juga. Tips nomor 2, kalian juga harus mulai rutin latihan speaking. Ini yang agak sulit kalau misal kalian tinggal sendiri atau merantau. Jadi saranku kalian juga harus familiar sama format speaking test dari TOEFL ini gimana. Nanti akan ada 1-2 pertanyaan di mana kalian harus menjawab langsung. Jadi nanti jawaban kalian akan direkam. Itu kalau nggak salah waktunya cuma 1 menit. Jadi saranku nggak cuma latihan speaking aja, latihan kalau bisa speaking yang cepat, jelas, dan lancar. Soalnya 1 menit itu bakal kepotong banyak kalau kalian masih mikir atau kayak Nah, tips selanjutnya adalah kalian juga harus belajar format writing untuk TOEFL ini kayak gimana. Soalnya kalian juga cuma dikasih waktu 30 menit kalau nggak salah untuk satu esai. Dan sebenarnya di banyak online preparation course, dan nanti kalau ikut les-les TOEFL juga udah bakal diajarin formatnya kayak gimana. Jadi misal kayak paragraf pertama itu introduction, paragraf kedua itu apa gitu. Kalau kalian nggak mau les, kalian bisa Google tentang TOEFL writing tips. Terus kalian bisa langsung praktekin pakai prompt atau soal-soal writing TOEFL yang ada online. Nah, tips terakhir sebenarnya lebih ke tips untuk belajar bahasa Inggris secara umum. Jadi memang walaupun nanti kalian ngambil les atau online preparation kayak aku, tujuannya adalah untuk ngambil TOEFL. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian memang berniat untuk mendalami bahasa Inggris sampai mungkin level fluent. Dari kecil, aku dibiasakan oleh orang tuaku untuk membaca buku dalam bahasa Inggris. Juga kalau nonton show atau film, itu pun pakai bahasa Inggris. Awalnya sih pakai subtitle bahasa Indonesia, terus lama-lama kebiasaan aku ganti subtitle bahasa Inggris. Sampai sekarang mungkin bisa tanpa subtitle. Jadi mungkin tipsnya adalah mulai sekarang kalau bisa baca berita, baca buku, kalau nonton TV show atau Netflix juga pakai bahasa Inggris. Subtitlenya diganti bahasa Inggris, dan hal sesimpel kayak bahasa HP kalian pun ganti aja pakai bahasa Inggris. Karena hal-hal kecil kayak gitu yang bikin kita cepat lancar berbahasa asing. Karena mempelajari bahasa asing itu nggak cuma tentang grammar atau vocabnya, tapi juga gimana conversational, daily stuff. Oke, mungkin sekian aja tips TOEFL dari aku. Saranku kalau mau ngambil TOEFL jangan mepet-mepet sama deadline pendaftaran. Terus juga kalau mau ngambil preparation course atau kursus, sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Kalau kalian merasa kemampuannya masih kurang, kalian harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari, misal 1 tahun sebelumnya. Tapi kalau emang kalian ngerasa bahasa Inggrisnya udah bagus dan kalian cuma tinggal mempelajari format TOEFL kayak gimana, ya bisa lebih cepat, bisa 2 bulan atau 3 bulan sebelum tes. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in my next video.